dunia kembali dikejutkan oleh manuver luar biasa dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan ambisi lamanya, yakni menguasai Greenland. Namun kali ini, narasi yang dibangun bukan lagi sekadar transaksional, melainkan ancaman keamanan nasional yang serius. Ambisi ini muncul di tengah euforia kemenangan militer Amerika Serikat di Venezuela yang membuat Trump kini terlihat seperti presiden imperialis abad ke-21. Keinginan Trump menguasai Greenland nyatanya memberi tekanan baru dalam geopolitik di Eropa, terutama hubungan aliansi dengan NATO. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya diincar Amerika Serikat di Pulau Es tersebut? Dan mengapa di tengah ancaman kedaulatan salah satu anggotanya, NATO terkesan irit bicara? Sebelum kita membedah keretakan hubungan Amerika Serikat dan NATO, mari kita melihat apa yang membuat Greenland begitu menggiurkan bagi Trump. Greenland bukan sekadar pulau berlapis es berpenduduk jarang. Di balik sunyinya tundra, tersimpan harta karun yang menjadi kunci supremasi global di masa depan. Pertama adalah keunggulan strategis pertahanan. Greenland terletak di jantung Arktik, menjadi gerbang alami yang menghubungkan Samudra Arktik dengan Atlantik Utara. Dalam doktrin militer, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari GIUK Gap, alias koridor laut antara Greenland, Islandia, dan Inggris. Wilayah ini adalah zona pemantauan vital NATO untuk melacak pergerakan kapal perang dan kapal selam Rusia yang mencoba menyusup ke Atlantik. Tak hanya itu, Amerika Serikat sudah lama menancapkan kakinya di pangkalan ruang angkasa Pitufik yang menjadi mata dan telinga Pentagon untuk peringatan dini serangan rudal balistik dan pengawasan ruang angkasa dari arah kutub utara. Kedua adalah potensi ekonomi dan mineral tanah jarang. Mencairnya lapisan es akibat pemanasan global secara ironis membuka pintu kekayaan bagi Greenland. Di bawah lapisan es itu terkandung cadangan 31 jenis mineral tanah jarang, termasuk litium, grafit, dan neodymium. Komponen-komponen ini adalah darah bagi industri teknologi tinggi, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga perangkat militer canggih. Saat ini, Cina mendominasi hampir 70% pasokan mineral tanah jarang dunia. Trump dengan ambisi America First-nya tak ingin Amerika Serikat terus bergantung pada impor dari Beijing. Menguasai Greenland berarti memutus ketergantungan tersebut dan mengamankan rantai pasok teknologi Amerika Serikat. Terakhir adalah jalur pelayaran baru. Mencairnya es Arktik membuka rute pelayaran yang jauh lebih pendek antara Asia dan Eropa dibandingkan jalur tradisional terusan Suez. Cina sudah memulainya dengan gagasan Polar Silk Road atau Jalan Sutra Es. Keberhasilan kapal kontainer Cina menembus rute Arktik pada Oktober 2025 menjadi lonceng peringatan bagi Trump. Ia tak ingin Arktik berubah menjadi Laut Cina Selatan baru yang didominasi oleh Beijing dan Moskwa. Tapi, bagaimana dengan nasib keutuhan NATO jika rencana Trump mencaplok Greenland benar-benar terwujud? Namun, cara Trump mengejar ambisi ini telah memicu alarm bahaya di markas besar NATO di Brussels. Mengutip CNN, dunia kini melihat sosok presiden imperialis. Trump tidak lagi hanya menggunakan diplomasi atau tarif, ia mulai menggunakan kekuatan militer sebagai alat negosiasi, bahkan terhadap sekutu dekatnya sendiri. Setelah sukses menggulingkan rezim di Venezuela, pemerintahan Trump tampaknya merasa memiliki mandat untuk mengatur belahan bumi barat sesuai kehendaknya. Ajudan utama Trump, Stephen Miller, mengatakan dengan tegas bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi terikat pada hukum besi dunia yang terikat pada kekuatan, paksaan, dan kekuasaan. Kesan yang muncul saat ini sungguh ironis. Selama puluhan tahun, musuh utama NATO yang dikhawatirkan adalah Rusia dan Cina. Namun hari ini, ancaman eksistensial terhadap kesolidan NATO justru datang dari dalam aliansi itu sendiri, yaitu Amerika Serikat. Laksana Purnawirawan James Stavridis, mantan komandan tertinggi NATO, memperingatkan bahwa jika pasukan Amerika Serikat sampai mengacungkan senjata terhadap saudara NATO mereka di Greenland, maka itu adalah akhir dari NATO.
Kepercayaan internasional terhadap hukum dan perbatasan yang tidak boleh diubah dengan paksa kini berada di titik nadir. Menghadapi agresivitas Washington, NATO sebagai organisasi justru terkesan irit bicara. Belum ada suara bulat yang menyerukan penolakan secara institusional. Mengapa? Karena Eropa saat ini berada di posisi yang sangat sulit. Ketergantungan pertahanan Eropa terhadap Amerika Serikat masih sangat besar. Mengutuk Trump secara terbuka berarti menanggung resiko ditariknya payung keamanan Amerika Serikat dari benua biru, terutama di tengah ancaman Rusia yang belum reda. Meski demikian, penolakan keras datang dari level negara. Denmark sebagai pemilik kedaulatan atas Greenland bersikap paling lantang. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan merupakan milik rakyatnya sendiri. Frederiksen memperingatkan bahwa serangan militer Amerika Serikat terhadap anggota NATO akan menghentikan seluruh kerjasama keamanan yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på den. Di sisi lain, Jerman mencoba memainkan peran diplomasi cari aman. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mencoba menepis isu ketidakkompakan NATO. Ia menegaskan bahwa secara prinsip Greenland sebagai bagian dari kerajaan Denmark berada di bawah perlindungan NATO. Wadephul menegaskan bahwa segala penguatan pertahanan di Arktik harus dibahas dalam kerangka aliansi, bukan melalui tindakan sepihak. Grönland kann ich nur sagen, Grönland ist genauso wie die Färöer Bestandteil des dänischen Königreiches und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Para pemimpin dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia hingga Spanyol telah menandatangani pernyataan bersama untuk mendukung kedaulatan Greenland. Mereka sadar jika Trump dibiarkan membeli atau merebut wilayah kedaulatan sebuah negara dengan paksa, maka tatanan dunia yang selama ini mereka jaga akan runtuh. Ambisi Trump atas Greenland kini bukan lagi sekadar soal wilayah, melainkan ujian terberat bagi relevansi NATO di abad ke-21. Greenland kini berada di persimpangan jalan geopolitik yang panas. Di satu sisi, ia adalah kunci ekonomi dan pertahanan masa depan. Di sisi lain, ia menjadi sumbu pendek yang bisa meledakkan aliansi NATO kapan saja. Donald Trump mungkin bermimpi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai presiden yang memperluas wilayah Amerika Serikat seperti Thomas Jefferson. Namun, harga yang harus dibayar mungkin adalah hilangnya kepercayaan dari sekutu-sekutu terdekatnya. Apakah ambisi Trump atas Greenland ini adalah langkah strategis yang jenius? Atau justru awal dari keruntuhan dominasi Barat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.